Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Budi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfonso Saktiano Fernando dengan NIM 23F1003. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan UTS Komunikasi Data. Nah, di sini UTS-nya itu kita membuat paper mengenai komunikasi data. Ini adalah papernya. Nah, langsung saja kita mulai. Di pendahuluan ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menjalankan berbagai aktivitas kehidupan. Salah satu aspek penting dari kemajuan tersebut adalah komunikasi data, yaitu proses pertukaran data antara dua atau lebih perangkat digital melalui media transmisi tertentu. Komunikasi data menjadi fondasi utama bagi terciptanya sistem informasi yang saling terhubung dan efisiensi, mulai dari jaringan komputer lokal, LAN, internet global, hingga teknologi komunikasi nirkabel yang digunakan dalam berbagai perangkat pintar saat ini. Dalam praktiknya, komunikasi data melibatkan sejumlah komponen penting seperti pengirim sender, penerima receiver, media transmisi, protokol komunikasi, dan data itu sendiri. Semua elemen ini bekerja secara terpadu untuk memastikan bahwa data dapat dikirim dan diterima dengan benar, tanpa gangguan dan dalam waktu yang tepat. Media transmisi yang digunakan biasanya berupa kabel seperti twisted pair, koaksial atau fiber optik, maupun nirkabel seperti gelombang radio, microwave, dan inframerah. Salah satu konsep fundamental dalam komunikasi data adalah penggunaan protokol komunikasi, yaitu seperangkat aturan dan prosedur yang digunakan oleh perangkat pengirim dan penerima untuk melakukan pertukaran data tanpa protokol yang seragam. Proses komunikasi tidak akan berjalan lancar karena perangkat tidak memiliki cara yang sama dalam menyusun, mengirim, dan menerima data. Modular Frequency Open System Interconnection dan protokol TCP atau IP merupakan contoh kerangka kerja standar yang digunakan secara luas untuk mendesain dan mengimplementasi komunikasi data dalam jaringan komputer. Dengan adanya standar ini, perangkat dari berbagai produsen dan jenis sistem operasi dapat saling berkomunikasi dengan lancar dan efisiensi. Langsung saja kita lanjut ke teorinya. Di 2.1 ini adalah ada pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pertukaran data digital antara dua atau lebih perangkat melalui media transmisi tertentu. Proses ini memungkinkan informasi dalam bentuk biner, bit 0 dan 1, ditransmisikan dari satu titik ke titik lainnya dengan tujuan agar data yang dikirimkan dapat diterima dengan akurat dan tepat waktu. Komunikasi data menjadi bagian penting dalam perkembangan teknologi informasi karena menjadi dasar bagi operasi jaringan komputer, internet, sistem telekomunikasi, dan berbagai teknologi modern lainnya. Nah, 2.2 ini adalah terdapat komponen-komponen dalam komunikasi data. Sistem komunikasi data terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu sumber data, source, transmitter, pemancar, media transmisi, receiver, penerima, tujuan, destination, dan protokol komunikasi. Lalu di teori 2.3, mode dan arah transmisinya ada tiga, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Lalu di teori 2.4 ada jenis-jenis media komunikasi itu ada dua, yaitu media berkabel dan media nirkabel. Yang media berkabelnya adalah twisted pair cable yang digunakan pada jaringan LAN, lalu ada koaksial kabel, lalu ada fiber optik. Lalu yang media nirkabelnya adalah radio wave, microwave, dan infrared. Teori 2.5 adalah perkembangan teknologi komunikasi data. Ini ada seperti jaringan 5G, IoT, lalu edge computing, dan komputasi awam. Lalu ada komunikasi data satelit dan undersea cable untuk jaringan global.
Lalu langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini berdasarkan bentuknya, data dan sinyal dapat berupa analog dan digital. Data analog ini mengacu pada informasi yang memiliki nilai kontinu, sedangkan data digital memiliki nilai discrete. Contoh data analog, suara yang dikeluarkan saat manusia berbicara bernilai kontinu. Ketika manusia berbicara, gelombang analog dibuat di udara. Gelombang analog tersebut dapat ditangkap menggunakan mikrofon dan dapat diubah menjadi sinyal analog atau diambil sampelnya dan diubah menjadi sinyal digital. Lalu data digital, data yang disimpan di dalam memori komputer dalam bentuk besaran 0 dan 1. Data tersebut dapat diubah menjadi sinyal digital atau dimodulasi menjadi sinyal analog untuk ditransmisikan melalui media transmisi. Data yang akan ditransmisikan ke dalam media transmisi ini harus ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Bit 1 dan 0 akan diwakili oleh tekanan listrik dengan nilai amplitudo yang berbeda. Sebagai contoh, bit 1 diwakili oleh tekanan 5 volt dan bit 0 diwakili oleh tekanan 5 volt. Yang artinya 1 dan 0 merupakan bentuk dari representasi data, sedangkan tekanan listrik yang melewati media transmisi adalah sinyal. Nah, berdasarkan siklus perulangan gelombangnya, sinyal analog dan digital dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu sinyal periodik dan sinyal non-periodik. Sinyal periodik adalah sinyal yang mengalami pengulangan bentuk yang sama pada selang waktu tertentu. Sinyal non-periodik perubahannya tanpa menunjukkan suatu pola atau siklus yang berulang dari waktu ke waktu. Di dalam komunikasi data sering kali yang digunakan adalah sinyal analog periodik, karena kan sinyal semacam itu memiliki bandwidth yang kecil, sedangkan untuk sinyal digital sering kali yang digunakan adalah sinyal non periodik, karena dengan menggunakan sinyal tersebut akan dapat merepresentasikan atau mewakili data dalam jumlah variasi yang lebih banyak. Sinyal analog periodik dapat diklasifikasikan ke dalam simpel atau komposit. Bentuk sinyal analog sederhana atau simpel dapat digambarkan ke dalam bentuk gelombang sinus. Ini adalah gelombangnya. Sebuah gelombang sinus dapat diwakili oleh 3 parameter, yaitu puncak, amplitude, periode, frekuensi, dan fasa. Yang dimana puncak amplitude adalah nilai pasti dari intensitas tertinggi proporsional dengan energi yang dibawanya. Lalu periode dan frekuensi periode mengacu pada jumlah waktu dalam detik, di mana sebuah sinyal harus menyelesaikan satu siklus, sedangkan frekuensi adalah jumlah periode dalam satu detik. Frekuensi dan periode saling berbanding terbalik, karena itu keduanya dapat dinyatakan dalam bentuk rumusan matematika sebagai berikut. F sama dengan 1/T. F adalah frekuensi dalam satuan Hertz atau siklus atau detik, dan T adalah periode dalam satuan detik. Nah, kita lanjut. Media transmisi data adalah jalur fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirim sinyal dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam proses komunikasi data. Media ini berfungsi sebagai sarana penghubung antara pengirim dan penerima agar data dapat berpindah secara efektif. Secara umum, media transmisi dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu media transmisi berkabel dan media transmisi nirkabel. Yang pertama adalah media transmisi berkabel, yang dimana merupakan media fisik yang menyalurkan sinyal data melalui jalur yang terarah secara langsung. Jenisnya ini ada twisted pair cable, yang dimana kabel ini terdiri dari 2 kawat tembaga yang dipilih satu sama lain untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Biasanya dipakai di kabel LAN, telepon, dan kabel telepon. Lalu ada koaksial kabel. Kabel ini memiliki inti tembaga yang dilapisi isolator dan pelindung logam. Biasanya digunakan dalam jaringan TV kabel dan beberapa sistem data berkecepatan tinggi. Lalu yang ketiganya adalah fiber optic cable.
menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirimkan data dalam bentuk cahaya. Fiber optik memiliki kecepatan tinggi, kapasitas besar, dan tahan gangguan. Sangat cocok untuk berkomunikasi jarak jauh dan backbone jaringan internet. Lalu ini yang media transmisi nirkabel. Media ini mentransmisikan data melalui udara tanpa menggunakan kabel fisik. Sinyalnya dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jenis-jenisnya ini ada gelombang radio, radio wave, digunakan dalam komunikasi nirkabel seperti wifi, radio, dan siaran TV. Dapat menjangkau area luas tergantung frekuensi dan kekuatan sinyalnya. Lalu ini ada gelombang microwave, digunakan untuk komunikasi jarak jauh dengan garis pandang langsung, line of sight, umumnya digunakan dalam menara komunikasi dan satelit. Lalu ini ada infrared, digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti remote control dan transfer data antar perangkat, contoh IRDA, tidak bisa menembus penghalang fisik. Dalam sistem komunikasi data, berbagai perangkat bekerja sama untuk memastikan proses pengiriman dan penerimaan data dapat berlangsung secara efektif, efisiensi, dan akurat. Berikut adalah paparan singkat mengenai perangkat utama yang terlibat dalam komunikasi data. Yang pertama adalah komputer atau terminal, merupakan sumber dan tujuan data. Komputer atau terminal dapat berfungsi sebagai pengirim sender yang menghasilkan data dan penerima receiver yang menerima data. Dalam jaringan, perangkat ini dikenal juga sebagai end device atau hostnya. Lalu yang kedua adalah modem, modulator, demodulator, biasa digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog agar bisa ditransmisikan melalui saluran telepon atau sebaliknya. Yang ketiga ada router. Router ini perangkat jaringan yang bertugas mengarahkan routing paket data dari satu jaringan ke jaringan lain, seperti jaringan lokal LAN ke internet. Lalu yang keempat ada switch. Switch digunakan untuk berhubung beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Switch bekerja pada luasan data link layar 2 osi dan juga meneruskan data perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC-nya, sehingga komunikasi menjadi lebih efisien. Lalu yang kelima ada HUB. HUB juga digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan, namun tidak sekedar switch. HUB hanya membroadcast data ke semua port sehingga tidak efisiensi, karena perangkat menerima semua data bukan hanya yang dituju. Lalu ada access point. Access point ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat kabel seperti laptop dan smartphone ke jaringan kabel. Access point ini bekerja sebagai titik koneksi Wi-Fi yang sering digunakan dalam jaringan wireless LAN. Yang ketujuh ada repeater. Repeater digunakan untuk memperkuat atau memperluas jangkauan sinyal dalam jaringan. Ketika sinyal melemah karena jarak, repeater akan menerima sinyal tersebut dan memperkuatnya dan akan mengirimkannya kembali. Lalu yang ke-8 ada bridge. Bridge berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan lokal LAN yang menggunakan protokol yang sama. Bridge dapat memfilter lalu lintas berdasarkan alamat MAC dan mencegah terjadi collision domain yang besar. Perangkat-perangkat tersebut bekerja secara sinergis dalam sistem komunikasi data, baik dalam skala kecil ataupun dalam skala besar. Lalu dalam proses transmisi data terdapat juga gangguan atau noise. Gangguan atau noise adalah salah satu masalah utama yang dapat menyebabkan kesalahan pengiriman informasi dari pengirim ke penerima. Gangguan ini terjadi karena adanya perubahan atau distorsi pada sinyal yang ditransmisikan, baik akibat faktor lingkungan, perangkat keras, maupun intervensi elektromagnetik. Gangguan ini dapat menurunkan kualitas komunikasi data, mengakibatkan kesalahan bit, kehilangan paket, hingga terputusnya koneksi. Sinyal merambat melalui media transmisi dari pengirim menuju penerima. Selama melalui proses rambatan tersebut, sinyal akan mengalami penurunan energi dan juga menerima gangguan eksternal. Gangguan akibat penurunan energi disebut juga dengan atenuasi. Sementara itu, gangguan dari luar dapat disebabkan oleh adanya distorsi atau derau, atau yang bisa kita sebut noise.
Attenuation sesuai dengan hukum termodinamika 2, tidak mungkin ada energi yang terbuang selama sebuah sistem melakukan proses. Demikian pula halnya dengan sinyal yang merambat melalui media transmisi, secara natural pasti akan mengalami kehilangan energi akibat adanya gesekan elektron dengan medianya. Hal ini menyebabkan adanya penurunan daya sinyal pada sisi penerima. Jika dibandingkan dengan daya yang dikirimkan oleh sisi pengirim, keduanya diukur dalam satuan watt. Penurunan daya inilah dalam komunikasi data disebut dengan istilah atenuasi yang diukur dalam satuan desibel. Ini adalah 3 gangguan sinyal: atenuasi, distorsi, dan noise. Atenuasi dapat didefinisikan dengan rumusan dB atau desibel sama dengan 10 log 10 P2 per P1. Gangguan akibat adanya atenuasi ini dapat diatasi dengan menambahkan peralatan yang juga disebut dengan repeater di antara sisi pengirim dan sisi penerima. Repeater atau amplifier bertugas untuk menguatkan kembali sinyal yang telah kehilangan daya tersebut. Tanpa adanya repeater, maka sinyal tidak akan dideteksi dengan baik oleh peralatan di sisi penerima. Nah, dari paper ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi data merupakan aspek fundamental dalam dunia teknologi informasi dan jaringan komputer modern. Melalui proses ini, data digital dapat dikirimkan dari satu titik ke titik lainnya menggunakan berbagai media transmisi, baik berkabel maupun nirkabel. Proses komunikasi data tidak hanya mencakup pengiriman informasi, tapi juga melibatkan pengkodean transmisi, penerima, dan interpretasi data. Semua sudah diatur oleh protokol komunikasi yang disepakati bersama oleh perangkat yang berinteraksi. Kemajuan teknologi seperti IoT, 5G, dan cloud computing semakin memperluas cakupan komunikasi data. Sistem-sistem ini membutuhkan komunikasi data yang stabil, cepat, dan handal untuk mendukung miliaran perangkat yang saling terhubung di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap prinsip dasar komunikasi data, jenis sinyal dan media transmisi, perangkat pendukung, serta potensi gangguan menjadi sangat penting bagi siapapun yang terlibat dalam pengembangan, pengelolaan, atau penggunaan teknologi informasi ini. Secara keseluruhan, komunikasi data adalah tulang punggung dari era digital saat ini. Tanpa komunikasi data, data yang andal, tidak mungkin tercipta sistem informasi yang terintegrasi, layanan digital yang real time, dan konektivitas global yang menjadi ciri utama peradaban modern. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa jurnal. Nah, ini tadi adalah penjelasan saya mengenai paper UTS komunikasi data. Sekian dari saya, terima kasih.